Oke, baik. Ini panggilannya adik-adik ya. Ini siswa SMP, SMA atau ada yang mahasiswa atau bagaimana? Ya, SD, SMP, SMA, ya. Oh, baik-baik. Iya, ya. Eh, Langsung saja. Eh, Nama saya Ririna Barwati. Kebetulan mewakili Pak Dirjen Pak Koswara hari ini tidak bisa hadir karena beliau ada tugas terkait juga pangan, yaitu tentang swasembada garam. Jadi saya ditunjuk beliau untuk mewakili. Tentang temanya adalah inovasi pengelolaan hasil laut dan potensi laut Indonesia. Nah, karena saya ini di Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, jadi mungkin tentang ikan ini tidak banyak ya. Tidak membahas tentang ikan karena ikan mungkin ada ranah yang lain, ada budidaya sama penangkapan. Ini mungkin saya membahasnya sumber daya kelautan secara umum. Lanjut, ini mungkin sekedar pengetahuan bahwa Pak Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini punya 8 misi Astacita sebagai agenda prioritas nasional. Di mana Astacita kedua, di sini ada kata-kata swasembada pangan, kemudian energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Nah, kalau tema ini memang sesuai di Astacita kedua, ini memang menuju swasembada pangan di mana sasarannya adalah 8% pertumbuhan ekonomi dan 0% tingkat kemiskinan sampai dengan 2029. Maaf. Ya. Eh, Kemudian arah kebijakan KKP sendiri ada 5 tadi sudah disebutkan sama moderator ya. Ada penangkapan ikan terukur. Kemudian yang satu pertama adalah memperluas kawasan konservasi. Ini kawasan konservasi perairan laut. Ini banyak di Indonesia, ada untuk wisata, ada memang tidak dimanfaatkan sama sekali. Memang ini harus kita jaga bersama. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan budidaya di laut, pesisir, dan daratan. Nah, ini pengembangan budidaya ini bertujuan untuk menghasilkan ikan selain dari perikanan tangkap, karena perikanan tangkap dibatasi kuotanya. Kemudian yang keempat adalah pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, dengan adanya penangkapan ikan, kemudian pengembangan budaya, yang keempat adalah kita harus mengawasi apa yang telah dilakukan, mulai dari penangkapan sampai budidaya dan kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan yang kelima tadi juga sempat dibahas di video, ada pembersihan sampah plastik, di mana memang Indonesia ini penghasil sampah plastik terbesar keenam di dunia, dan itu problem nasional. Sedangkan penghasil sampah plastik eh, terbesar adalah dari darat. Jadi laut itu adalah tempat pembuangan terbesar gitu. Kalau daratnya memang tidak dibenahi, maka sampah plastik di laut ini akan terus menjadi problem. Kemudian potensi sumber daya hayati laut di Indonesia. Indonesia merupakan segitiga karang dunia atau Coral Triangle. Nah, dengan Indonesia masuk segitiga karang dunia, maka spesies ikan dan sumber daya kelautan lainnya itu sangat besar, menciptakan bisnis dan industri perikanan baru, mulai dari karang, kemudian perikanan, kemudian penyu, udang, dan lain-lain. Nah, ini menjadi potensi tersendiri bagi Indonesia. eh, Potensi biota laut di Indonesia, pertama sumber pangan, kemudian sumber penghasilan nelayan karena dari ikan dia bisa menangkap, kemudian dijual menjadi mata pencarian. Yang ketiga adalah wisata bahari. Mungkin adik-adik atau teman-teman sekalian tahu ya, kalau pantai-pantai Indonesia itu sangat indah, terutama di Indonesia Timur ya. Itu eh, merupakan potensi kelautan Indonesia yang cukup besar, baik di pesisirnya maupun di bawah lautnya.
Kemudian yang keempat adalah bahan obat-obatan. Beberapa biota laut menghasilkan bahan aktif yang bisa dipakai untuk bahan obat-obatan. Sama dengan yang kelima, yaitu bahan kosmetik atau kecantikan, karena biota laut itu menghasilkan bahan aktif, maka bisa digunakan untuk bahan baku kosmetik. Kemudian yang keenam, melindungi pantai. Melindungi pantai di sini adalah misalnya terumbu karang atau mangrove, kalau kita jaga akan melindungi pantai dari abrasi, kemudian dari abrasi, tsunami, dan lain-lain. Lanjut, ini dibahas sebentar tentang wilayah pesisir di Indonesia, merupakan sumber biodiversitas laut tropis di dunia. Pertama, estuaria. Estuaria itu contohnya adalah muara sungai, kemudian eh, teluk, rawa, rawa pasang surut. Nah, ternyata estuaria ini sumber zat hara dan bahan organik yang cukup baik untuk pertumbuhan biota laut. Kemudian habitat beberapa jenis hewan, misalnya ini buaya, kemudian beberapa jenis ikan, udang, kepiting, dan lain-lain. Kemudian hutan mangrove. Hutan mangrove ini mungkin adik-adik tahu ya, di beberapa wilayah mungkin sudah pernah juga rekreasi, banyak juga dikembangkan trekking mangrove di Jakarta itu ada di Peak, kemudian kalau di wilayah lain mungkin ada juga gitu kan. Nah, hutan mangrove ini fungsinya apa? Peredam gelombang, kemudian pelindung pantai dari abrasi, dan penghasil makanan bagi ikan. Kemudian daerah asuhan ikan. Yang ketiga adalah padang lamun. Padang lamun ini seagrass ya. Padang lamun ini seagrass. Ini penghasil zat hara, kemudian pengikat sedimen. Nah, padang lamun ini tempat tinggal kepiting, kemudian eh, teripang, beberapa jenis ikan. Mungkin teman-teman kurang familiar untuk padang lamun. Nah, yang keempat terumbu karang ini mungkin sudah jelas ya teman-teman. Ini terumbu karang ini banyak untuk wisata terutama untuk selam, untuk diving, dan untuk snorkeling. Nah, ini terumbu karang sebenarnya adalah tempat habitat ikan terbesar. Dan kalau terumbu karangnya rusak, maka sumber daya ikannya terganggu. Nah, biota laut yang sudah banyak dimanfaatkan, pertama rumput laut. Kita tahu rumput laut Indonesia adalah salah satu penghasil rumput laut, bahan baku, walaupun memang kita belum bisa mengolahnya dengan baik dan masih tergantung pada impor ketika hasil olahannya jadi gitu ya. Kita hanya bisa mengekspor bahan mentah. Kedua, teripang. Teripang ini ada beberapa jenis. Teripang ada yang untuk makan, untuk makanan, terus ada untuk obat-obatan. Yang ketiga, mikroalga. Mikroalga ini dibudidayakan, ada yang di darat dan juga di laut. Yang keempat, ikan. Tadi mungkin sudah tahu teman-teman kalau ikan ini familiar, yaitu yang bisa kita makan sehari-hari. Selain dimakan, ternyata ikan juga untuk bahan baku obat juga bisa atau kosmetik. Terus yang kelima adalah spons. Nah, apa itu spons? Mungkin kalau teman-teman tahu, spons itu kalau di kartun itu SpongeBob ya. Nah, ini spons ini hewan berpori. Nah, ternyata spons itu punya manfaat antibakteri, anti jamur, anti tumor, dan antivirus. Kemudian yang kedua, bintang laut. Mungkin ada juga istilah bintang laut ini apa kalau di film kartun Patrick ya. Nah, ini bintang laut, ini senyawa biota laut juga. Ini ternyata memiliki manfaat untuk kesehatan imunitas tubuh. Terus gurita. Gurita ini mungkin teman-teman juga tahu ya, bentuknya gurita seperti apa. Ternyata berfungsi untuk menangkal radikal bebas. Kemudian ada kepiting yang kita bisa makan sehari-hari. Nah, ternyata kepiting ini cangkangnya menghasilkan zat yang bisa mengobati kanker dan antibakteri. Nah, ini manfaat ikan mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Antara lain adalah peptida, gelatin, kemudian kolagen. Kemudian teripang, tadi juga sudah dibahas, ada mengandung kolagen, kemudian ada fenolik, dan satu lagi
eh, ubur-ubur. Ubur-ubur ini banyak di Kalimantan, kemudian di pantai utara Jawa juga banyak. Teman-teman juga tahu ubur-ubur ya. Ubur-ubur ini bisa untuk bahan makanan, bisa juga untuk kosmetik dan obat-obatan. Nah, kemudian rumput laut ini baik di Indonesia ya, di Jawa banyak, Sulawesi banyak, Sumatera juga, Jawa, Sulawesi ya, NTB, NTT. Nah, ini rumput laut ini bisa dimakan, kemudian bisa untuk eh, kosmetik. Banyak juga Indonesia sudah bisa menghasilkan kosmetik dari rumput laut. Kemudian untuk obat, bahan baku obat. Nah, kemudian mikroalga, ini mikroalga mungkin agak tidak terlalu anu ya familiar ya. Nah, mikroalga ini menghasilkan warna yang bisa digunakan untuk industri makanan, kemudian industri tekstil dan lain-lain. Lanjut ke selain biota tadi untuk makanan, air laut di laut itu juga ada air laut sendiri. Air laut sendiri itu apa fungsinya? Pertama, sumber energi terbarukan. Nah, sekarang itu kan kita masih terpaku pada energi fosil ya, BBM gitu ya. Ternyata energi di laut tuh cukup besar potensinya, yaitu energi gelombang, pasang surut, otek ya. Kemudian energi panas laut. Yang kedua adalah sumber mineral laut. Sumber mineral laut ini mulai dari apa namanya logam-logam yang biasa diambil untuk pertambangan ya. Kemudian ada juga garam ya. Mungkin saya sedikit bahas tentang garam. Karena memang kalau untuk mineral tambang mungkin mungkin bukan di Kementerian Kelautan, jadi sedikit banyak nanti bahasnya tentang garam. Kemudian yang ketiga transportasi laut, yaitu yang kapal yang menghubungkan antar pulau, kemudian antar negara. Nah, yang keempat adalah sumber air bersih. Ini terutama untuk wilayah-wilayah atau pulau-pulau yang memang tidak ada air tawar ya. Teman-teman mungkin tidak hidup di tempat-tempat yang air tawarnya melimpah ya. Sementara ada banyak sekali pulau atau pesisir yang memang tidak ada sumber air bersih. Makanya mereka menggunakan air laut untuk minum dan kebutuhan sehari-hari. Tapi harus diolah dulu supaya bisa dikonsumsi. Lanjut ke garam, ada peraturan baru yaitu Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025. Di sini ada istilah garam, ini mungkin bisa dibaca ya, senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida atau NaCl. Dan senyawa lainnya. Nah, ini mungkin ada magnesium, kalium, besi, kalium, dan lain-lain. Nah, sementara kita sendiri hanya bisa mengolah NaCl. Unsur-unsur yang lain ini, magnesium, kalium, kalsium, dan lain-lain ini terbuang percuma gitu. Kalau diolah dengan baik, sebenarnya ini potensi ekonomi luar biasa gitu. Harganya mungkin lebih mahal dari NaCl. Tapi teknologi di Indonesia itu belum belum bisa memilah dan mengolah gitu. Air laut hanya bisa jadi garam. Setelah itu air sisanya akan dibuang. Nah, ini peruntukan garam, teman-teman. Mungkin teman-teman tahu hanya untuk konsumsi ya, kebutuhan sehari-hari untuk masak. Sementara garam itu sebenarnya untuk banyak kebutuhan. Garam konsumsi, kemudian aneka pangan ini contohnya Indomie. Nah, dalam kemasan Indomie itu kan ada garam ya, ada apa penyedap rasa. Nah, penyedap rasanya ini termasuk industri aneka pangan. Kemudian ada garam untuk pengasinan ikan. Kalau kita bikin ikan asin itu kan ada garamnya ya. Nah, ini digunakan adalah garam-garam yang memang kualitasnya kurang bagus. Kemudian garam untuk pupuk dan garam untuk kosmetik. Ini kebutuhan garam nasional. Kita belum mampu swasembada garam, ditargetkan 2027 kita bisa swasembada, tapi mungkin memang ini program yang agak cukup berat karena sampai sekarang kita masih impor untuk komoditas garam ini. Dengan eh, kebijakan Pak Prabowo yang menuju swasembada garam diharapkan dukungan berbagai pihak sehingga 2027 kita bebas impor garam.
Nah, ini 2019 sampai 2023 ternyata kita masih lebih banyak impornya daripada produksi dalam negeri. Padahal pantai di Indonesia itu cukup luas ya. Tapi tidak semua pantai bisa digunakan untuk produksi garam. Karena apa? Karena memang dibutuhkan jenis tanah tertentu. Seperti Sumatera itu tanahnya yang apa rawa, gambut, apa seperti di Kalimantan itu tidak bisa digunakan untuk produksi garam. Lanjut ini provinsi-provinsi penghasil garam. Ini ada 10 provinsi, mulai dari Aceh, Jawa, sebagian besar Jawa, kemudian NTB, NTT, Sulawesi, dan Gorontalo. Di beberapa tempat memang ada penghasil garam seperti di Lampung dan Serang, tapi tidak tidak banyak, hanya spot-spot tertentu saja. Makanya tidak dimasukkan dalam sentra garam rakyat. Kemudian apa peluang dan tantangannya? Peluangnya pengembangan produk kelautan itu sebenarnya pasarnya cukup luas. Apalagi potensi produk perikanan dan kelautan Indonesia itu cukup besar ya, bahan baku maksudnya. Tetapi apa kita itu belum mampu mengolahnya karena industri pengolahannya cukup membutuhkan modal yang cukup besar. Kemudian teknologi tinggi, belum banyak investor yang terjun di bidang ini. Nah, yang kedua adalah peluangnya adalah industri kelautan dapat dikembangkan untuk menunjang kehidupan. Nah, mulai dari pangan, kemudian obat-obatan, sampai sumber energi, biasanya biofuel dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah selama Indonesia masih mengekspor produk kelautan dalam bentuk bahan baku. Contohnya adalah rumput laut. Kita penghasil rumput laut, tapi dalam bentuk karagenan kita masih impor. Karagenan itu bahan baku untuk bikin apa namanya gel, jelly ya dan lain-lain itu masih impor. Kita belum bisa bisa tapi sedikit sedikit sekali dan itu tidak masif. Jadi kita jual mentah, ekspor, kemudian balik lagi sudah barang jadi gitu. Sayang sekali, padahal kalau kita dari hulu sampai hilir kita bisa mengolah di Indonesia itu kan eh, apa ya ekonomi yang luar biasa gitu kan bagi masyarakat lokal. Tantangannya apa? Tantangannya adalah yang pertama adalah standarisasi bahan baku belum dikuasai oleh sebagian usaha kecil menengah ya. Seperti rumput laut, pengusaha mintanya itu bahan baku dengan kadar air misalnya berapa kadar air 10% gitu ya. Ternyata petani-petani itu maunya pengen cepat panen gitu. Dia jual kadar airnya masih 30% gitu kan. Karena harganya itu tidak tidak terlalu jauh antara 10% dan 30%. Makanya kenapa kadang-kadang pengusaha itu agak susah gitu ya. Karena tidak petani itu tidak punya standar bahan baku yang bisa dijual, yang bisa apa namanya diserap pasar dengan baik. Kemudian yang kedua adalah bahan baku dari laut itu relatif lebih mahal karena memang pengambilannya lebih susah ya karena dari laut dibandingkan dengan terestrial atau daratan. Kalau daratan kan kita bisa tinggal ngambil gitu ya, tinggal panen. Kalau di laut kan nelayan atau harus menyelam, harus pakai jaring dan lain-lain. Yang ketiga adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Karena di beberapa daerah terutama memang seperti jalan, kemudian dermaga ini kan cukup terbatas ya. Padahal di situ sumber daya lautnya cukup besar, terutama di Indonesia Timur gitu ya. Yang keempat, modal usaha untuk mengembangkan suatu produk ini cukup besar ya. Kalau kita hanya UMKM kecil, memang skala rumah tangga mungkin bisa, tapi kalau untuk scale up menuju lebih besar ini agak agak tambahan biayanya juga. Kemudian regulasi ini pemerintah harus menambah aturan gitu ya untuk melindungi UMKM dan untuk memajukan usaha mereka. Kemudian eh, sertifikasi BPOM ini mungkin teman-teman tahu ya, kalau kita mau menjual produk ke apa ya nasional itu kan harus punya sertifikat ya, sertifikat BPOM. Kalau di kemasan makanan itu kan ada tulisannya BPOM. Nah, banyak sekali UMKM yang belum punya sertifikat ini. Dan itu agak susah dan mungkin butuh biaya dan waktu, tenaga ya. Nah, ini makanya produk mereka ini tidak bisa dijual secara luas begitu.
Kemudian lanjut ke inovasi pengelolaan hasil laut. Nah, ini untuk ikan sendiri, ikan ternyata mengandung omega omega 3 ya. Omega 3 ini terutama ini apa EPA dan DHA. Nah, minyak ikan ini kita juga bisa produksi dalam negeri, tapi juga sebagian masih impor gitu ya. Eh, Jenis-jenis ikan seperti lemuru, kemudian tuna, cakalang ini bisa dipakai untuk minyak ikan. Kemudian ada ikan hiu, itu bisa juga diambil untuk minyak ikan. Kemudian jelly gamat ini dari teripang eh, emas ya. Ini di perairan yang memang bersih, ini bisa hidup teripang emas dan ini teripang emas ini kuota atau apa namanya sumber dayanya terbatas dan termasuk dilindungi atau Appendix 2. Jadi untuk pengambilannya itu dibatasi teman-teman. Tidak bisa, makanya untuk jelly ini, jelly gamat ini tidak bisa dikembangkan secara luas karena memang sumber daya teripangnya ini dibatasi pengambilannya. Kemudian albumin, albumin ini mungkin teman-teman tahu kalau di rumah sakit itu kalau untuk apa namanya protein ya, untuk cairan tambahan ya di rumah sakit ini ada albumin untuk obat luka ya, untuk mempercepat penyembuhan luka. Ini dari ikan gabus. Mungkin bisa googling ikan gabus itu seperti apa. Nah, kemudian ekstrak kuda laut. Nah, kuda laut ini mungkin termasuk juga hewan yang dilindungi, teman-teman, karena kesediaannya di alam juga semakin berkurang. Mungkin kalau tahu kuda laut ini adalah dulu itu logo Pertamina ya. Nah, ini ternyata banyak juga manfaatnya. Kemudian citosan. Nah, citosan ini dari kepiting, cangkang kepiting, kemudian udang, kemudian kulit ikan dan lain-lain ini bisa dipakai, ternyata bisa dimanfaatkan untuk kesehatan dan kosmetik. Nah, ini kalau kosmetik ini ada ubur-ubur gitu ya. Teman-teman tahu kan ubur-ubur ya. Ubur-ubur ini banyak dijumpai di perairan pantai utara Jawa juga ada. Nah, ini mengandung banyak senyawa bioaktif, mengandung kolagen untuk kosmetik, kemudian mikroalga, kemudian rumput laut. Nah, ini contoh inovasi pengolahan teripang. Selain untuk obat, kosmetik, dan kalau untuk dimakan ini mungkin teripangnya jenis lain ya. Karena ada juga kerupuk teripang, kemudian ada olahan teripang lah bisa dimakan, tapi bukan jenis teripang yang ini. Kemudian rumput laut, kita tahu ada berbagai macam kosmetik dari rumput laut. Ini Wardah juga sudah menghasilkan kosmetik dari rumput laut. Nah, ini kalau untuk obat, ini beberapa jenis obat dari rumput laut. Mungkin teman-teman bisa lihat Indonesia mungkin juga ke depan akan bisa menghasilkan produk seperti ini. Kemudian mikroalga, mikroalga ini untuk kosmetik dan untuk pewarna ya, pewarna makanan, kemudian untuk masker, untuk pewarna tekstil dan lain-lain. Nah, ini rumput laut mungkin sudah ini paling familiar ya, rumput laut ini banyak digunakan mulai dari makanan, puding ya, jelly dan lain-lain. Nah, kemudian ikan mungkin selain untuk dimakan ternyata bisa dipakai untuk minyak ikan gitu ya. Nah, ini ubur-ubur, ternyata ubur-ubur ini selain dimakan ternyata dia juga untuk masker ubur-ubur, kemudian ada susu ubur-ubur, ada krim ubur-ubur, garam. Nah, garam ini ternyata ada juga selain untuk dimakan ada juga garam non konsumsi yaitu garam spa, mungkin teman-teman pernah dengar ya, garam spa, jadi garam yang agak besar-besar nanti direndam di kaki, kemudian untuk relaksasi. Nah, yang sebelah ini adalah garam untuk pupuk, campuran pupuk pertanian. Nah, ini jenis-jenis yang kami kembangkan ya untuk pengolahan produk. Nah, ini kalau untuk pengolahan garam,
karena memang kami ini ranahnya adalah biota selain ikan dan juga garam. Nah, mungkin segitu saja, mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Terima kasih, teman-teman. Baik, terima kasih banyak Ibu Ririn atas pemaparan materinya mengenai eh, Kementerian Kelautan, ya, inovasi pengelolaan hasil laut. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, saya akan menyampaikan sedikit resum dari materi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ririn. Jadi dari KKP sendiri ini memiliki beberapa agenda prioritas dengan 5 kebijakan. Yang pertama yaitu melindungi laut dan sumber dayanya, yaitu dengan memperluas kawasan konservasi laut. Yang kedua, mengurangi tekanan dan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan, yaitu dengan penangkapan ikan yang terukur serta pengembangan perikanan budidaya di laut, darat, pesisir yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, menjaga kelestarian wilayah laut, yaitu dengan melakukan pengawasan dan pengendalian serta pembersihan sampah plastik di daerah pantai. Kemudian ada beberapa potensi yang bisa kita temukan ya di laut. Yang pertama dari biota lautnya, yaitu bisa menjadi sumber bahan makanan, sumber penghasilan nelayan, wisata bahari, bahan obat-obatan, bahan kosmetik, serta melindungi pantai seperti tanaman mangrove. Kemudian untuk potensi air lautnya sendiri, yaitu sumber energi terbarukan, sumber mineral laut, yaitu garam, kemudian transportasi laut, serta sumber air bersih yang melalui proses desalinasi. Kemudian wilayah pesisir di Indonesia itu ada 4, yaitu estuaria, contohnya seperti muara sungai, kemudian hutan mangrove, padang lamun, serta terumbu karang. Dan ada beberapa provinsi di Indonesia yang menjadi sentra ekonomi garam rakyat. Yang pertama ada Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo. Kemudian ada juga peluang serta tantangan dari industri kelautan ini sendiri. Peluangnya apa sih? Yang pertama, pasar ekspor di industri kelautan ini cukup luas. Kemudian yang kedua, dapat dikembangkan untuk menunjang kehidupan. Yang ketiga, industri kelautan ini sering mengekspor produk kelautan ke luar negeri. Kemudian untuk tantangannya sendiri, yaitu bahan baku laut relatif lebih mahal daripada di daerah terestrial. Yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana. Yang ketiga, banyak UMKM yang belum memiliki sertifikat BPOM. Kemudian tadi dijelaskan beberapa produk dari laut sendiri. Yang pertama produk kesehatan, ada dari minyak ikan, albumin, jeli gamat, ekstra kuda laut, ekstra chitosan. Dan produk kosmetik ada ekstrak ubur-ubur, rumput laut, serta mikroalga. Sekian resum dari saya. Kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan dari